Produk telekomunikasi ini dilarang beredar di Indonesia karena bisa menimbulkan gangguan. Jangan memaksa menjual atau menggunakannya kalau tidak mau terkena sanksi. Proses sertifikasi DJID itu memiliki aturan dan regulasi yang sangat ketat. Selain produk-produk itu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, ada juga produk-produk yang memang dilarang digunakan atau diperjualbelikan di Indonesia. Di video ini kami akan membahas terkait produk telekomunikasi yang memiliki fitur telekomunikasi berupa radio frekuensi. Dan produk telekomunikasi dengan fitur radio frekuensi tersebut yang dilarang adalah yang menggunakan frekuensi radio ilegal. Dari statusnya kita sudah tahu bahwa produk ini adalah produk yang ilegal. Mengapa demikian? Karena memang produk ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menggunakan atau memperjualbelikan produk telekomunikasi di Indonesia. Atau bahkan produk-produk ini memang sengaja dibuat untuk mengacaukan atau untuk mengganggu produk telekomunikasi yang lainnya. Dan tentu saja ini bisa membahayakan terutama untuk produk telekomunikasi yang lain ataupun bahkan bisa membahayakan untuk negara Indonesia karena bisa disalahgunakan. Apa saja jenis produk tersebut? Bagaimana regulasi mengaturnya? Simak video ini sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa produk telekomunikasi itu secara umum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fitur telekomunikasi yang menggunakan kabel, dan yang kedua adalah fitur telekomunikasi nirkabel atau wireless. Baik fitur telekomunikasi berupa kabel maupun wireless itu menjadi media untuk mengirimkan data-data yang nantinya diterima oleh produk lain. Karena itulah produk ini disebut dengan produk telekomunikasi. Nah, salah satu media yang digunakan untuk fitur telekomunikasi wireless itu adalah gelombang radio atau frekuensi radio. Nantinya data-data tersebut akan disalurkan melalui gelombang radio. Gelombang radio ini memang tidak terlihat oleh mata dan bisa merambat ke segala arah. Di sisi lain, gelombang radio merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dan harus diatur penggunaannya. Karena fleksibilitas ini banyak juga produsen yang akhirnya membuat produk telekomunikasi dengan fitur telekomunikasi dengan memanfaatkan gelombang radio ini yang menyalahi aturan. Dan tentu saja produk-produk seperti ini tidak boleh digunakan di Indonesia. Bahkan banyak negara juga yang melarang penggunaan produk tersebut. Pengertian atau jenis produk telekomunikasi yang menggunakan radio frekuensi ilegal ini juga sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa setiap alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan didesain untuk maksud memblokir, mengacaukan atau mengacak dan atau mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio yang berizin atau menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan atau penyelenggaraan telekomunikasi dilarang dibuat, dirakit atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia. Di sisi lain, sertifikasi DJID sendiri memang bertujuan untuk memastikan produk telekomunikasi itu aman digunakan serta tidak mengganggu produk lainnya. Dan produk telekomunikasi yang dibuat dengan tujuan tadi otomatis tidak boleh digunakan atau dijual di Indonesia. Larangan ini tentu saja ada maksud dan tujuannya, karena produk-produk telekomunikasi yang dibuat dengan maksud tujuan seperti yang tadi sudah dijelaskan itu memiliki dampak negatifnya. Yang pertama tentu saja adalah terkait gangguan komunikasi dan keselamatan. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan sebuah produk telekomunikasi dengan fitur wireless, kemudian terjadi gangguan entah itu tidak bisa connect ke perangkat lainnya atau ketika digunakan sering putus-putus, itu adalah salah satu indikasi bahwa fitur telekomunikasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, sertifikasi DJID ini adalah untuk memastikan produk tersebut memang kualitasnya baik. Kalau seperti ini tentu saja merugikan penggunanya karena ternyata produknya tidak bisa digunakan secara optimal. Bahkan dalam skala yang lebih besar ini bisa membahayakan. Sebagai contoh, menara ATC untuk memantau pergerakan pesawat terbang, jika terjadi pengacauan sinyal atau sinyal untuk berkomunikasi dengan pilot pesawat itu tiba-tiba hilang, navigasi dari pesawat tersebut bisa berantakan. Hasilnya,
pilot tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana area yang ada di sekitarnya. Dan dampaknya sering kita lihat di banyak pemberitaan bahwa banyak kecelakaan pesawat terbang karena terputus dari menara ATC. Dampak penjualan atau penggunaan produk dengan radio frekuensi ilegal ini juga bisa dirasakan oleh para pelaku usaha yang memang secara legal mendaftarkan produknya untuk disertifikasi DJID, kemudian sudah memiliki sertifikat. Karena menggunakan produk ini, akhirnya bisa mengganggu produk-produk mereka yang legal. Alhasil produk mereka tidak bisa berjalan dengan optimal, yang mana sering disalahartikan oleh para pengguna bahwa produk tersebut rusak. Padahal produk ini ternyata terdampak negatif dari penggunaan produk dengan radio frekuensi ilegal tersebut. Yang otomatis ini bisa membuat psikologis para penggunanya akhirnya merasa bahwa produk ini adalah produk yang jelek dan akhirnya tidak mau membeli produk tersebut lagi. Sebenarnya produk apapun yang dibuat dengan tujuan-tujuan yang tadi sudah dijelaskan itu dilarang digunakan di Indonesia. Namun di sini kami akan memberikan beberapa contoh produk telekomunikasi dengan frekuensi radio ilegal yang memang bisa membahayakan ataupun sengaja dibuat untuk tujuan mengacaukan sinyal. Contoh yang pertama adalah repeater atau booster sinyal. Alat ini sebenarnya bermanfaat karena bisa menguatkan sinyal. Namun dalam regulasi atau dalam aturan penggunaan atau perdagangan produk telekomunikasi di Indonesia, alat repeater atau booster ini hanya boleh diperjualbelikan kepada penyedia operator seluler yang legal yang ada di Indonesia. Aturan ini tertuang dalam pasal 12 Permenkominfo nomor 3 tahun 2024. Karena jika digunakan secara bebas, alat ini bisa mengacaukan sinyal, terutama sinyal menara Base Transceiver Station atau menara BTS. Karena di menara ini terpasang antena yang fungsinya adalah untuk memancarkan sinyal seluler. Kalau repeater atau booster sinyal ini digunakan secara bebas atau secara ilegal, maka bisa mengacaukan sinyal tersebut dan tentu saja berdampak pada pengguna operator seluler tersebut. Yang kedua adalah alat yang dinamakan dengan jammer. Ini adalah alat yang memang dirancang untuk menjamming sinyal atau mengacak sinyal. Alat ini umumnya digunakan untuk pertahanan negara, terutama dari serangan-serangan seperti serangan cyber seperti itu. Alat ini memang dilarang digunakan secara umum atau diperjualbelikan secara bebas. Karena seperti namanya, jika digunakan secara bebas ya bisa jadi disalahgunakan untuk mengacaukan sinyal-sinyal tertentu untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, alat yang dinamakan dengan RF spoofing. RF spoofing ini memancarkan sinyal palsu yang diterima oleh perangkat penerima sinyal. Dan ketika mengirimkan sinyal palsu, biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan alat ini juga memasukkan data-data yang tidak diinginkan seperti scam dan lain sebagainya. Dan tentu saja lagi-lagi ini bisa merugikan penggunanya karena bisa terjadi peretasan dan lain sebagainya. Atau dalam skala lebih besar juga bisa mengganggu keamanan negara. Jika memaksa menggunakan atau memperjualbelikan produk telekomunikasi dengan fitur radio frekuensi ilegal tadi, bisa dikenakan sanksi. Hal ini tertuang dalam pasal 51 Permenkominfo nomor 3 tahun 2024. Dijelaskan bahwa setiap orang yang membuat, merakit atau memasukkan alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi. Jadi sanksinya ini juga diatur sendiri dalam regulasi yang lain. Sebagai gambaran, jika Bapak Ibu mengedarkan produk telekomunikasi tidak memiliki sertifikat, denda yang bisa dikenakan terhadap perusahaan yang mengedarkan produk tersebut sekitar 500 juta rupiah. Itu adalah produk telekomunikasi yang aman namun memang belum atau tidak melakukan sertifikasi DJID. Bisa dibayangkan bagaimana jika produknya adalah memang produk berbahaya. Tentu saja dendanya pasti lebih besar. Dan selain itu, ini juga melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain denda tadi, bisa jadi ada sanksi-sanksi yang lain seperti hukuman pidana ataupun pencabutan izin usaha dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi kredibilitas perusahaan. Meski begitu, penggunaan produk-produk yang tadi sudah disebutkan itu masih boleh digunakan namun hanya untuk kepentingan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 1 dalam Permenkominfo nomor 3 tahun 2024. Namun tentu saja ada aturan-aturan yang ketat yang harus dipenuhi oleh lembaga negara yang ingin menggunakan produk-produk tersebut.
Itu tadi penjelasan tentang larangan perdagangan atau menggunakan produk telekomunikasi dengan fitur radio frekuensi ilegal. Ini penting diketahui karena dampaknya bisa sangat besar, baik itu untuk pengguna ataupun negara Indonesia. Jadi jangan sampai menyalahi aturan ini karena ada sanksi dan denda yang bisa dikenakan ke perusahaan Bapak Ibu. Jika mau tahu lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, dan update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.